Kenapa begini, guys? Hilang nih. Apa Bapak hilang? Hilang nih rekamannya. Ulang sih lagi, Pak. Mengulang kartu lagi. Astagfirullah. Astagfirullah. Uji apa ini? Allah, Pak, sabirin Pak. Terkadang Kenapa supaya bisa kita borak mengulang, kita Pak? rusak. Terus apa ini malam ini, guys? Apanya yang hilang, Pak? Apanya Saya yang ulangi hilang? sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait dengan resensi jurnal yang telah kami kumpulkan. Yang pertama yaitu efektivitas pembelajaran menggunakan Moodle terhadap motivasi dan minat belajar peserta didik di tengah pandemi COVID-19. Model ini merupakan salah satu e-learning yang dikembangkan pada tahun 2002 sehingga model ini sangat populer dan sangat mudah untuk digunakan pada saat pembelajaran e-learning ataupun pembelajaran daring. Sebagaimana kita ketahui bersama di saat pandemi kita dibelajar rumahkan atau peserta didik belajar dari rumah sehingga harus menggunakan inovasi dalam pembelajaran untuk membelajarkan peserta didik. Salah satunya itu dengan menggunakan model ini. Penggunaan aplikasi model ini sangat membantu terlebih di tengah situasi pandemi kemarin yang mengharuskan jarak ataupun social distancing. Maka aplikasi Moodle dapat digunakan sebagai solusi agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya dan tanpa harus melanggar kewajiban ataupun untuk menjaga jarak. Dan mahasiswa pun mendapatkan hak untuk mendapatkan ilmu. Dengan adanya aplikasi ini membuktikan bahwa jarak tidak menghalangi suatu terutama di bidang pendidikan. Dalam mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar belum juga menggunakan media pembelajaran Moodle. Dalam penelitian ini juga menggali bagaimana respon mahasiswa khususnya untuk motivasi dan minat belajarnya. Kemudian jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode angket yang disebarkan melalui WhatsApp kepada seluruh mahasiswa biologi yang pernah ataupun sedang memprogramkan mata kuliah evaluasi. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keaktifan pembelajaran dengan menggunakan Moodle terhadap minat dan motivasi pelajar, peserta didik ataupun mahasiswa. Sehingga pengumpulan data diambil dari hasil tanggapan atau respon terhadap angket yang telah diberikan dan dikumpulkan. Kemudian hasil pembahasannya yaitu aplikasi Moodle ini dapat beberapa komponen dengan fungsi yang berbeda-beda yang terdapat mendukung proses pembelajaran. Komponen-komponen tersebut meliputi aktivitas, pencarian forum, administrasi, dan kategori pembelajaran. Setiap komponen ini memiliki fungsi dan berbeda-beda yang mengembangkan Moodle sesuai dengan penggunaan yang diinginkan. Kemudian adapun kelebihannya dan kelemahan. Yang pertama kelebihan, semua orang dapat mengunduh, kemudian mudah untuk digunakan. Yang ketiga, proses instalasi yang mudah, tersedia fasilitas kuis untuk pemberian nilai yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian memuat struktur materi pengajaran yang dapat dibuat beberapa kategori. Kemudian dapat mengganti tampilan situs karena dilengkapi dengan menu ganti themes. Selanjutnya untuk kekurangannya yaitu waktu akses yang lambat karena bandwidth yang kecil, kemudian kurang dapat memenuhi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, para pengguna tidak mengetahui atau mengenal secara baik sistem yang pandangannya sendiri atau details menurut sebagaimana yang sesuatu. Selanjutnya resensi jurnal yang kedua yaitu penerapan learning management system ataupun LMS berbantuan CP Modeling. Ya, untuk LMS ini sangat populer di kalangan mahasiswa karena beberapa kampus sudah bekerja sama dengan CP Modeling ini untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam belajar secara daring. Ya, termasuk di kampus kita sekarang yaitu IAIN Parepare menggunakan CP Modeling untuk aktivitas pembelajaran mahasiswa.
Untuk CP Idling ini tentunya salah satu aplikasi yang dapat memudahkan kita juga dalam aktivitas pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan persepsi mahasiswa terhadap penerapan les bantuan Edlim CPIMA pada perkuliahan daring, sehingga jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Hasil dari pembahasannya yaitu sama halnya dengan prodi pendidikan IPA pada umumnya. Kurikulum pada prodi Tadris IPA Yayan Ambon mengusung mata kuliah teori dan praktikum. Kemudian sebanyak 20 mata kuliah diajarkan pada semester ganjil. Untuk platform yang digunakan seperti WhatsApp, Messenger, Zoom, Edmode, Google Classroom, dan CP Idling untuk menunjang perkuliahan. Alasan pemilihan platform CP Idling digunakan biasanya mengikuti pada kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Namun demikian ada juga pemilihan platform berdasarkan pada kemudahan dan praktisan penggunanya. Salah satunya yaitu WhatsApp ataupun Messenger. LMS pada CPMA ini sangat mudah digunakan dan sangat lengkap sehingga para dosen dan mahasiswa dapat dimudahkan dalam proses perkuliahan. Kelebihan dan kekurangan pada CPIMA ini, yang pertama, fitur pada CPIMA sangat lengkap, dosen sangat terbantu dalam mengelola kelas perkuliahan karena aplikasi tersebut sudah terintegrasi dengan si akad Cloud. Kemudian yang kedua, mahasiswa lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan dari dosen karena format materi yang diberikan dari dosen sangat bervariasi, mulai dari file video, PDF, PPT, Excel, dan yang lain-lain. Ketiga, terdapat beberapa informasi tambahan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai pengayaan terhadap materi perkuliahan. Uraian tersebut diperkuat oleh analisis atau kuesioner berkaitan dengan penerapan CP Idling. Kemudian kekurangannya yaitu Edlim memerlukan keketuaan jaringan internet yang stabil, senada dengan hasil temuan penelitian yang menggarisbawahi bahwa pembelajaran daring sulit diterapkan pada daerah dengan kurang akses internet ataupun internet yang kurang stabil. Namun demikian, tentunya dengan adanya kelemahan ini tentunya bisa diperbaiki dengan memperkuat jaringan pada mahasiswa dalam perkuliahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penerapan e-learning melalui media psikologi. Psikologi merupakan salah satu platform inovatif yang dibangun berdasarkan inspirasi dari media sosial Facebook dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan. Platform ini dikembangkan pada tahun 2009 di New York. Psikologi ini siswa dapat lebih mudah untuk mengambil peran sebagai bagian dari diskusi ataupun kerjasama dalam tim. Selain itu, psikologi juga didukung oleh berbagai bantuan media seperti video, audio, dan gambar yang menarik minat siswa. Psikologi mengarahkan siswa mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dengan demikian, psikologi adalah sebuah layanan gratis yang menggunakan konsep pengelolaan pembelajaran sosial dan diususkan untuk membangun lingkungan belajar online yang aman untuk berbagi informasi dan fitur-fitur konten pendidikan baik berbentuk tulisan, file, dan link yang dapat dibagikan baik guru maupun siswa, dan juga fitur khusus berupa course, group, dan recourse. Di dalam menu course juga guru bisa membuat kuis ataupun soal yang bisa dijadikan sebagai asesmen dengan berbagai jenis, yaitu pilihan ganda ataupun benar salah, menjodohkan, isi yang angket, dan sebagainya. Selain itu, guru tidak harus membuat soal untuk banyaknya kelas yang diampunya, tetapi dengan fitur impor soal, kelebihan menggunakan media psikologi ini juga guru tidak harus memeriksa pekerjaan tugas siswa dengan manual.
Kemudian penelitian jenis yang pernah dilakukan oleh Sri Kantun dan Joko Widodo dengan judul penerapan RI dengan media psikologi untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian hasil dari pembahasannya itu penelitian ini dilaksanakan secara online dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan melalui Google Form. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan e-learning melalui media psikologi ini tidak ada peningkatan motivasi belajar. Hasil ini dibuat dari setelah peneliti mendapatkan hasil kuesioner online penelitian melalui siswa SMP Negeri 3 Tapung. Kemudian yang selanjutnya adalah resensi jurnal yang keempat. Implementasi metode blended learning berbasis aplikasi Edmodo. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam pembelajaran sekarang sudah ada dua macam, yaitu ada pembelajaran tatap muka atau dikenal dengan luring, kemudian ada pembelajaran daring ataupun pembelajaran online. Dengan perpaduan kedua pembelajaran ini maka lahirlah istilah blended learning. Blended learning ini dia menyatukan antara pembelajaran daring dengan luring. Kemudian untuk mendukung pembelajaran blended learning ini memakai aplikasi yang namanya aplikasi Edmodo. Edmodo ini sebuah aplikasi pembelajaran berbasis internet yang dikembangkan oleh Nicholas sebagai platform pembelajaran untuk berkolaborasi dan terhubung antara siswa dan guru dalam berbagai konten pendidikan, mengelola proyek ataupun tugas di setiap aktivitas. Ini berarti Edmodo merupakan aplikasi yang aman untuk digunakan baik untuk guru ataupun dosen maupun oleh siswa atau mahasiswa. Dalam definisi lain, Edmodo adalah pembelajaran yang berbasis jaringan sosial yang aman dan gratis dan memudahkan guru untuk membuat dan mengelola kelas virtual sehingga siswa dapat terhubung dengan teman sekelas dan guru kapan saja, di mana saja. Kemudian, kemudahan penggunaan Edmodo ini didasarkan pada sistem kinerjanya seperti platform media sosial yang lain seperti Facebook. Hal ini juga sejalan dengan definisi Edmodo yang lainnya, yaitu bahwa Edmodo adalah aplikasi edukasi dengan platform media sosial. Kelebihan dan kekurangan Edmodo. Adapun kelebihannya yaitu Edmodo menjamin keamanan dan kemudahan atas aktivitas pembelajaran seperti berbagi ide ataupun yang lainnya dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian dosen dapat mengimpulkan materi yang digunakan dalam pembelajaran sehingga membantu siswa untuk mencari alternatif sumber belajar. Yang ketiga, Edmodo menyediakan akses yang cepat, mudah seperti tugas, kuis, sumber belajar yang berbasis web. Kemudian dosen dapat berbagi file, ide, dan materi dengan guru yang lain. Yang kelima, user interface dengan mengadaptasi tampilan seperti Facebook secara sederhana. Edmodo relatif mudah untuk digunakan. Kemudian ada fitur video conference. Hal ini cukup untuk berinteraksi dengan siswa jika guru tidak bisa hadir di ruang kelas ataupun di sekolah. Kemudian hasil dan pembahasannya yaitu dengan kuliah online, tahap perkuliahan diawali dengan tahap pengenalan metode pembelajaran blended learning. Dosen membuat akun Edmodo untuk digunakan sebagai kelas virtual. Kemudian untuk kuliah tatap muka merupakan bagian dari model pembelajaran blended learning dilakukan di dalam kelas dengan meminta mahasiswa untuk membawa laptop masing-masing dengan menggunakan Android yang memiliki sambungan data. Kemudian persepsi mahasiswa terhadap aplikasi Edmodo ini sangat baik dan tingkat kepuasannya sangat puas sehingga aplikasi ini direkomendasikan untuk pembelajaran blended learning.
Selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan literasi mahasiswa dengan menggunakan Google Classroom. Tentunya Google Classroom ini sangat populer di kalangan guru ataupun dosen karena dapat mengelola kelas virtualnya sendiri dengan membuat kelas di dalam Google Classroom. Hasil dan pembahasan Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang diciptakan oleh Google yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya. Selain itu, aplikasi ini menjadi sarana dikumpulnya tugas-tugas. Aplikasi ini sangat memudahkan proses pembelajaran, baik itu guru ataupun dosen ataupun siswa dan mahasiswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Google Classroom sesungguhnya dirancang untuk mempermudah interaksi antara dosen dan mahasiswanya ataupun guru dan siswa di dalam dunia maya. Aplikasi ini memberikan kesempatan pada para guru ataupun dosen untuk mengeksplorasi gagasan keilmuan yang dimiliki kepada siswa ataupun mahasiswa. Guru ataupun dosen memiliki keleluasaan untuk itu. Selanjutnya, Google Classroom ini bisa digunakan sebagai media agar mahasiswa terbiasa berliterasi. Dengan dosen memberikan pembinaan mata kuliah, biasanya menugaskan mahasiswa untuk mencari ataupun meresensi jurnal sebagaimana yang kita laksanakan pada saat ini. Kemudian adapun menu-menu yang ada di dalamnya, yang pertama create assignment, yaitu fitur yang digunakan untuk memberikan tugas kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua create question, yaitu fitur yang dapat digunakan untuk memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Keunggulan fitur ini adalah dapat mengaktifkan perkuliahan karena saat menggunakan jawaban harus sesuai dengan tenggang waktu atau deadline yang diberikan oleh dosen. Kemudian fitur selanjutnya yaitu create material, yaitu fitur yang dapat digunakan dosen untuk mengirimkan file materi perkuliahan dalam berbagai format. Kemudian create topic, yaitu fitur yang bisa digunakan untuk membuat topik perkuliahan. Selanjutnya response digunakan untuk mengirim ulang postingan yang sudah ada. Dosen dapat menambahkan pertanyaan dan mengeditnya, juga dapat langsung dibagikan ke grup kelas yang ingin dituju. Selanjutnya ada juga fitur untuk menilai peserta didik atau asesmen peserta didik dengan memberikan beberapa pertanyaan ataupun tes di dalam Google Classroom. Itulah kelima resensi jurnal yang sempat kami paparkan pada kesempatan ini. Kesimpulannya bahwa kesemua e-learning ini tentunya dapat membantu guru ataupun dosen dalam membelajarkan peserta didik, baik itu secara daring maupun luring ataupun gabungan antar daring luring atau disebut juga blended learning. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.